Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi keahlian. Nah, di sini untuk tahun pelajaran 2021-2022 kita menggunakan uji kompetensi paket 1 untuk mapel kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Tugas kalian nanti adalah, judul tugasnya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan. Nanti kita ada beberapa peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama ada komputer, nanti kita bisa pakai 2 komputer, kemudian kita bisa menggunakan HP. Untuk pengganti laptop kita bisa menggunakan HP. Untuk wirelessnya juga sama. Kemudian crimping tool, kabel tester, kemudian kabel UTP, konektor dan koneksi internet, kemudian WiFi router. Nah, kita menggunakan 2 mikrotik yang kita gunakan, yaitu RB941. Judul tugasnya nanti instalasi jaringan sederhana. Kalian nanti dalam kompetensi ini bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugasnya merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan internet tersebut di-share ke lab admin dan lab jaringan klien melalui jaringan kabel atau non-hotspot dan jaringan wireless kita menggunakan hotspot. Konfigurasinya seperti ini, kita bisa lihat ada VLAN, kita bikin Ethernet pada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN. Nah, untuk topologinya kita bisa dilihat. Nah, inilah topologi yang akan kalian praktekkan nanti. Yang pertama, internet dari ISP masuk ke mikrotik 1, nanti ada mikrotik ada 2, mikrotik 1 dan mikrotik 2. Internet masuk dari ISP ke mikrotik 1 melalui Ether 1, nanti topologinya. Kemudian Ether 2 masuk ke Ether 1 mikrotik 2. Kemudian nanti Ether 3 masuk ke PC 2, kemudian Ether 2 masuk ke PC 1. Nah, itu kira-kira topologinya seperti itu. Kemudian di mikrotik 1 untuk WLAN 1 masuk ke HP. Jadi nanti kalian menggunakan HP untuk login wirelessnya atau hotspotnya. Ini topologi yang akan kalian gunakan nanti instalasi jaringan WLAN. Nah, yang pertama, kita setting dulu standar mikrotik. Untuk konfigurasinya, yang pertama nanti kita nyeting dari ISP ke Ether 1 di mikrotik 1. Kita setting ini dulu dari ISP ke mikrotik 1 untuk supaya nanti bisa terdapat koneksi internet. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung aja untuk prakteknya. Yang pertama ini mikrotik 1 ya. Oke, kita mikrotik 1. Kita langsung praktekkan aja. Ether 1 masuk ke ISP. Kemudian untuk konfigurasi supaya nanti mempermudah, Ether 1 masuk ke ISP, Ether 4. Kita pakai Ether 4 untuk komputer kalian yang digunakan untuk konfigurasi. Jadi kita pakai Ether 4 untuk konfigurasinya di komputer, kemudian Ether 1 untuk masuk ke ISP. Oke, kita praktekkan. Oke, langkah yang pertama kalau sudah dihubungkan berarti Ether 1 ke ISP, kemudian kita pakai Ether 4 untuk koneksi ke komputer kalian untuk konfigurasinya. Kita pakai Ether 4 ya. Oke, kita pertama kali yang lakukan adalah setting IP address komputer kalian. Oke, setting komputer kalian untuk jaringannya supaya nanti bisa membuka konfigurasi mikrotik 1. IP-nya kita tuliskan 192.168.882. Untuk mempermudah aja kita oke, close. Nah, ini sudah. Berikutnya kita buka aplikasi namanya Winbox. Nah, kita cek di sini untuk konfigurasinya nanti ada, kita refresh, kita login pakai MAC address. Di sini kita pakai MAC address, kemudian connect. Oke, kita sudah bikin konfigurasinya. Sekarang kita lihat konfigurasi internet dulu. Kita setting dari ISP. ISP kita dapat IP adalah dari ISP kita dikasih IP 10.10.10.1 prefix 30. Kemudian DNS 8888, kemudian alternatif DNS 8844. Kita setting supaya mikrotik 1 bisa connect ke internet dulu dari ISP. Kita setting IP dulu untuk Ether 1-nya. Sebelum itu kita setting identity dulu supaya mempermudah pemuji supaya nanti mikrotiknya bisa jelas. Oke, kita kasih sistem. Identity kita kasih nama UKK, misalkan saya kasih nama Afif Hidayat. Saya oke, sudah dibuat. Kemudian kita masuk ke konfigurasinya. Yang pertama kita setting
Di sini berarti kita setting di komputer kita sudah, kemudian di mikrotik kita setting IP address. Kita setting IP address untuk Ether 1. Kita setting adalah 10.10.10.2 prefix 30. Kita pakai interface-nya Ether 1. Kita pakai Ether 1, kita oke. Sudah Ether 1, kita oke. Berikutnya kita setting DNS IP DNS, kita servernya kita pakai 8888, ALT-nya 8844. Kita apply, oke. Setelah IP DNS, settingan konfigurasi dasarnya adalah firewall supaya nanti bisa terkoneksi ke internet ke semua Ether. Berarti kita pakai NAT, pilih NAT, tambahkan. Kita pakai src NAT, out interface-nya kita pakai Ether 1 karena inputnya dari Ether 1, kemudian action-nya mesh query. Apply, oke, sudah. Berikutnya kita setting root, IP root. Kita tambahkan, kita masukkan IP ISP 10.10.10.1. Kita apply. Dari sebelah Ether 1 kita oke. Kita cek udah connect internet belum, kita new terminal, kita bentar ping www.google.com. Oke, sudah terkoneksi ya, berarti sudah terkoneksi ke google.com, berarti sudah connect ke internet. Nah, jadi ISP sudah terkoneksi ke mikrotik 1. Nah, ini sudah connect ke internet. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya untuk konfigurasi VLAN. Nah, VLAN nanti kita menggunakan Ether 2 sebagai konsep dari VLAN. Kita pakai Ether 2, berarti kita tambahkan interface-nya namanya VLAN. Kita tambahkan interface-nya, kita tambahkan interface di sini, kita tambahkan plus VLAN. Nah, kita tambahkan VLAN, kita tambahkan yang pertama ada namanya VLAN 10. Nah, kita namanya lab admin, VLAN ID-nya 10. Oke, kita tambahkan lab admin, tuliskan lab admin, VLAN ID-nya 10. Nah, interface-nya kita pakai Ether 2 seperti ini. Kita apply, kita oke. Kita sudah di sini lab admin. Berikutnya kita bikin lagi lab jaringan, VLAN ID 20. Kita tambahkan di sini VLAN, tambahkan lab jaringan, VLAN ID-nya 20, interface-nya Ether 2 seperti ini. Berarti kita lihat di sini ya, VLAN 10 20 di Ether 2 di sini ya. Kita Ether 2 seperti ini, kita sudah bikin. Berikutnya kita sudah bikin ya seperti ini, ada VLAN lab admin sama lab jaringan. Berikutnya kita setting IP address untuk kedua VLAN ini. Kita setting IP address untuk VLAN 10, berarti kita pakai yang lab admin ya. Ini 192.168.10.1. Kita tambahkan 192.168.10.1. Prefixnya di sini kita pakai prefix 28. Kita pakai prefix 28. Interface-nya kita bikin tadi. Yang pertama adalah lab admin tadi. Kita bikin lab admin. Kita apply. Oke. Interface-nya lab admin, kita tambahkan lagi. Yang kedua lab jaringan, berarti kita pakai ini 192.168.20.1. 192.168.20.1 prefix 28. Interface-nya lab jaringan. Nah, kita sudah bikin ini. Berikutnya kita tambahkan lagi VLAN. Nah, VLAN kita tambahkan IP-nya ini. VLAN tinggal tambahkan IP-nya, kita aktifkan. Biasanya interface-nya ini masih off, VLAN 1 kita aktifkan, kita centang. VLAN sudah aktif. Nah, sekarang kita tinggal bikin IP VLAN. Tambahkan IP VLAN-nya ini 192.168.30.1. 192.168.30.1 prefixnya 24. Interface-nya VLAN 1.
apply. Oke, nah kita udah bikin IP untuk ke 4 IP address ya. Di sini ada ether 1, lab admin, lab jaringan. WLAN 1 ini bukan LAN tapi lab jaringan. Oke, kita sudah bikin. Nah, berikutnya kita tinggal sekarang kita setting untuk WLAN 1 supaya nanti terhubung dengan HP login tamu. Nah, semua klien nanti terhubung secara dinamik atau DHCP. Jadi kita harus membuat IP DHCP server di MikroTik 1 untuk ke semua ether. Jadi ether 2, berarti ada jaringan sama lab admin, kemudian lab ini kita pakai yang juga WLAN. Kita bikin DHCP server. Oke, kita tambahkan IP DHCP server supaya nanti kita connect lainnya connect secara otomatis. Kita tambahkan dulu yang pertama lab admin, tambahkan lab admin. Di next lagi, di next saja, selesaikan. Oke, admin sudah. Kalau belum ada yang connect masih merah, biarkan aja. Kita tambahkan lab jaringan juga sama, kita tambahkan, biarkan aja, masih merah juga sama. Tambahkan lagi DHCP setupnya untuk WLAN 1, kita untuk hotspot. Oke, sudah selesai untuk konfigurasinya. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi, kita pakai yang ini dulu, kerjakan yang ini, WLAN 1 terhubung ke HP. Caranya kita tinggal bikin hotspot dengan nama siswa@vlan. Oke, username-nya nanti kita bikin loginnya dengan username tamu dan passwordnya guest. Oke, kita akan bikin seperti ini. Kita bikin dulu. Oke, untuk hotspotnya berarti kita bikin IP hotspot. Kita pakai hotspot dulu. Kita pakai hotspot setup. Kita pakai hotspot interface-nya WLAN 1. Di next saja, kemudian next saja, next. Nah, ini DNS-nya dikasih nama supaya nanti mempermudah www.hika misalkan hika2.com. Ini nanti untuk misalkan autentikasi di HP pertama tidak keluar ya, kita buka browser. Untuk loginnya kita pakai DNS name www.hika2.com. Kita next lagi, dan next lagi. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya kita bikin username tamu, passwordnya guest. Oke, kita bikin username-nya. Oke, user kita tambahkan. Kita servernya pakai hotspot 1. Kita pakai tadi kita disuruh membuat username tamu, passwordnya guest. Username-nya tamu, passwordnya guest. Oke, kita cek di sini. Oke, sudah, kita apply. Oke, wirelessnya dulu, nama wirelessnya kita wireless, kita WLAN 1 wireless. Nah, ini modenya HP Bridge, SSID-nya disesuaikan dengan ini, nama siswa @vlan. Nah, misalkan saya bikin namanya Afif Hidayat @vlan. Semua dibiarkan aja, langsung aja apply. Oke, kita cek wirelessnya di HP saya. Ini misalkan dari HP saya dicek. Oke, ini sudah ada. Ini sudah ada sebenarnya. Oke, kita cek di sini di wireless, kita hidupkan coba laptopnya. Kita cek di sini. Ini Afif Hidayat VLAN sudah ada ini ya. Kita tinggal koneksikan. Nah, kita pakai HP aja koneksikannya. Oke, ini di disable lagi sama saya untuk mempermudah. Oke, kita koneksikan ke Afif Hidayat VLAN. Kita langsung autentikasinya. Ini ya, disuruh masukkan username dan password. Kita tadi pakai guest tamu ya. Username loginnya kita pakai tamu, sandinya kita pakai guest. Kita oke, kita cek di sini. Kita sudah login, kita cek di IP hotspot. Aktif user adalah user tamu, berarti sudah terkoneksi. Jadi ini WLAN 1 sudah terhubung ke HP dengan login tamu, dapat IP dinamik. Ini sudah. Nah, sekarang tugas kita
setting yang kedua di MikroTik 2 kita menggunakan mode switch mode untuk MikroTik. Sebagai gambaran nanti di sini ada yang namanya trunk port, kemudian access port, kemudian access port juga. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kita menggunakan konsep VLAN, port yang bisa digunakan untuk beberapa akses VLAN namanya adalah trunk port. Kalau access port ini adalah port yang digunakan hanya untuk satu VLAN, yaitu VLAN yang akan kita gunakan. Nah, di sini di mode switch modenya Ether 1 nanti bisa untuk trunk port, berarti semua VLAN bisa masuk ke sini. Kita menggunakan VLAN 10 dan 20 nanti pakai masuk ke Ether 1. Kemudian Ether 2-nya nanti masuk hanya untuk VLAN 10, Ether 3-nya hanya untuk VLAN 20. Jadi nanti PC2 nanti dapat VLAN 20, PC1 dapat VLAN 10. Itu konsepnya seperti itu. Kita langsung aja kita praktekkan aja. Kita pakai MikroTik 2 dengan mode switch mode. Kita praktekkan di sini. Kita pakai di sini. Nah, MikroTik 2 nanti di sini ada satu port yang kosong yaitu Ether 4. Nah, Ether 4 digunakan untuk konfigurasi. Jadi sekarang tugas kalian adalah konfigurasi MikroTik 2. Caranya berarti MikroTik ini MikroTik RB91 pakai Ether 4 untuk konfigurasinya. Kita pakai Ether 4 ya. Sekarang kita di posisi ini MikroTik 2, kita pakai Ether 4 terhubung ke komputer untuk nyoba, untuk ngecek untuk konfigurasinya. Kita coba misalkan oke, kita pakai Ether 4, kita pakai komputer saya, kita cek di sini. Saya refresh dulu. Ini udah masuk. Ini kita admin, kita connect. Kita pakai Ether 4 untuk konfigurasinya. Semua kita pakai Ether 4 supaya bermudah. Kita interface-nya. Nah, ini kita pakai Ether 4. Tidak pakai VLAN karena kita hanya yang dibutuhkan port 1, 2, 3. Karena di mode switch ini switch modenya di MikroTik 2. Kita kasih nama dulu MikroTiknya, identity dikasih nama switch mode. Oke, kita pasti bikin switch mode. Nah, berikutnya tugas kalian nanti di sini kodenya adalah ini. Kita menggunakan Ether 1 untuk akses trunk port, kemudian Ether 2 untuk akses port, Ether 3 untuk akses port juga. Nah, berarti di sini kita masuk ke modenya di interface, kita pakai Ether 2, kita klik 2 kali. Nah, ini ada master port. Yang master port adalah diisikan adalah Ether untuk trunk port. Karena trunk portnya Ether 1, kita berarti master portnya Ether 1. Berarti apply, oke. Kita juga sama untuk Ether 3. Master portnya adalah Ether 1. Oke, kita sudah dibikin seperti ini. Nah, nanti kita Ether 1 digunakan untuk trunk port. Nah, ini sudah. Kita sudah bikin seperti ini untuk konsepnya. Nah, sekarang berikutnya kita lanjut untuk konfigurasinya supaya nanti bisa Ether 2 mengakses VLAN 10, Ether 3-nya bisa VLAN 20. Seperti apa caranya? Kita masuk ke MikroTiknya, kita masuk ke switch. Nah, switch mode. Di sini ada pilihan switch, port, host, VLAN, root. Kita pakainya switch, kita pakainya yang port sama VLAN. Nah, kita pakai yang port dulu. Nah, di sini kita Ether 1 karena digunakan untuk mode trunk port, kita tambahkan di sini VLAN modenya di sini. Nah, VLAN modenya kita pakai secure. Secure itu apa? Berarti kita pakai ini. Secure adalah mode yang digunakan mendrop traffic apabila masuk dengan VLAN. Nah, namun ini disesuaikan dengan VLAN tabel. Berarti kita pakai secure. Konsepnya kita berarti pakai secure. Kita pakai secure. VLAN-nya kita pakai add if missing. Add if missing adalah ini digunakan untuk menambahkan header ya pada paket data. Jadi kita tambahkan headernya. Kita pakai add if missing, default VLAN-nya 0, kita tambahkan di sini. Kemudian Ether 2 dan Ether 3 kita bikin nama VLAN-nya modenya secure. Nah, kalau Ether 2 di sini, kalau Ether 2 adalah kita VLAN header-nya kita pakai lowest strip. Nah, Ether 2 default VLAN-nya berarti Ether 2 berarti kita pakai kita pakai Ether 2 default VLAN-nya berarti Ether 2 kita pakai yang 10 ya. Kita pakai 10. VLAN-nya 10. VLAN ID-nya kita Ether 3 kita juga sama. Kita pakai secure. Ini always strip.
Default value-nya adalah, kita lihat di sini kita pakai yang 20 VLAN ID-nya. Kita pakai VLAN ID 20. Kita apply, kita oke. Nah, di sini kita tambahkan switch 1. Nah, switch 1 berarti kita tambahkan switch 1. Berarti kalau VLAN ID 10, berarti yang port yang bisa masuk adalah Ether 1 karena untuk terangnya, aksesnya berarti Ether 2. Kita apply, oke. Nah, ini untuk switch 1, berarti VLAN 10 berarti yang digunakan hanya untuk Ether 1 dan Ether 2. Berikutnya untuk VLAN 20, kita tambahkan lagi VLAN 20. Portnya adalah Ether 1 dan Ether 3. Kita apply, kita oke. Nah, ini sudah ditambahkan seperti ini. Oke, kita sudah tambahkan. Nah, berikutnya tinggal kita pakai pengujian. Oke, sekarang kita hubungkan antara ini MikroTik Ether 2, MikroTik 1 Ether 2 dengan MikroTik 2 Ether 1 kita hubungkan. Nah, kita sudah menghubungkan di sini, Ether 1 sudah jalan ya. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi, kita cek konfigurasinya. Oke, yang berikutnya kita akan konfigurasi ini PC 1 terhubung dengan Ether 2. Nah, PC 1 terhubung Ether 2, kita cek. Oke, untuk pengujian ya, kita sudah hubungkan antara MikroTik switch mode, kita menggunakan Ether 2. Ether 2 kita berarti memakai ini ya, VLAN ID 10. Kita cek IP-nya apakah dapat IP ini. Untuk dari sini VLAN ID 10 ya, kita cek. Kita cek statusnya detail 192.10.2 ya, karena dari IP server ini sudah betul. Kemudian kita cek untuk internetnya, buka detik.com. Oke, kita buka detik.com, kita cek. Oke, sudah terbuka ya. Kita udah menggunakan ke Ether 2, berarti dari sini Ether 2 ke PC 1. Nah, sekarang kita ganti ke pengujian ke Ether 3 ke PC 2. Ether 3 diuji ke PC 2. Oke, kita pindah. Oke, kita cek ya pekerjaannya. Kita cek lagi. IP harus dikosongi dulu ya, jangan lupa. Kita cek dulu, sudah di obtain. Oke, kita cek IP-nya. Oke, nah ini sudah dapat IP-nya 92.168.20.2. Berarti ini masuk ke dari ini 20.2, berarti untuk VLAN ID Ether 3 ya, VLAN ID 20. Nah, berarti sudah jadi. Nah, itu untuk pengujiannya. Kita cek lagi, cek internet ke mikrotik.co.id. Misalkan kita pakai mikrotik.co.id, cek pekerjaannya. Oke, sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Ini adalah pekerjaan yang tadi sudah sampaikan dari awal sampai akhir untuk UKK paket 1. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.